Padahal sebenarnya jenis ketombe itu ada dua nih Kak. Oh, ada dua? ketombe kering dan ketombe berminyak. I see. Gitu. Oke. Ada juga sebenarnya penyebabnya dari jamur sebenarnya. Halo beauty lovers, kembali lagi di podcast Irwan Tim Hair Design. Kali ini kita ada di segmen Halo Beauty Lovers tentunya. Hari ini aku akan membahas tentang bagaimana kita melakukan perawatan kulit kepala yang berketombe. Nah, bagaimana nih seluk-beluknya tentang kulit kepala yang berketombe, bagaimana cara mengatasinya? Karena sebelumnya aku udah bahas tentang bagaimana mengatasi kondisi kulit kepala yang sensitif. Nah, ini akan ada hubungannya beauty lovers karena dari kulit kepala yang sensitif tadi bisa saja ada hubungannya dengan kondisi kulit kepala yang berketombe. Lalu, bagaimana caranya kita mengatasi kondisi kulit kepala yang berketombe? Nah, seperti biasa hari ini aku ditemani oleh salah satu ambasador dari Irwan Tim Hair Design, yaitu Kakak Dela. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Baik-baik. Nah, Kak Dela. Ya, gimana? Kemarin kan kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengatasi kondisi kulit kepala yang sensitif. Ya. Kita juga udah bahas bagaimana treatment di salon, treatment di rumah. Nah, sekarang karena yang sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa kondisi kulit kepala sensitif itu ada hubungannya dengan kondisi kulit kepala yang lain, misalnya ketombe, berminyak, bahkan rambut rontok. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana mengatasi kulit kepala yang berketombe nih Kak. Silakan Kak Dela. Baik, oke. Halo beauty lovers semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang kulit kepala berketombe ya. Sebenarnya sama nih kayak kemarin. Beauty lovers juga harus mengetahui gimana sih ciri-ciri dari kulit kepala yang berketombe. Yes. Ya. Karena seperti yang banyak diketahui bahwa kalau misalnya ketombe itu cuma yang jatuh-jatuhan aja nih Kak. Di baju gitu ya kelihatan notice putih-putih ketombe. Padahal sebenarnya jenis ketombe itu ada dua nih Kak. Oh, ada dua? ketombe kering dan ketombe berminyak gitu ya. Jadi ada kemungkinan kulit kepalanya berketombe tapi dia nggak jatuh-jatuhan nih, nggak berbentuk serpihan. Itu namanya ketombe basah atau misalnya dia kita namain ketombe berminyak. Jadi dia menempel di kulit kepala gitu ya, bersisik dan menempel karena minyaknya cenderung berlebih gitu ya. Itu yang ketombe berminyak. Kalau misalnya yang ketombe kering, ciri-cirinya yaitu bentuknya seperti bubuk kayak serpihan. Kita notice sih, lihat sih pasti kalau misalnya beauty lover semua kelihatan gitu ya. Aduh, amit-amit jangan sampai tapi di bajunya ada putih-putih, itu namanya ketombe kering. Gitu. Nah, kalau kita bicara ketombe nih Kak, kira-kira asal muasal nih ketombe itu dari mana sih Kak? Maksudnya apa sih penyebab sehingga kulit kepala itu menjadi ketombe gitu Kak? Oke, baik. Jadi penyebab dari ketombe itu sendiri itu ada beberapa macam faktor ya. Yang pertama bisa jadi karena pembilasan shampoo-nya kurang bersih nih Kak Wisnu ya. Dari pembilasan shampoo yang kurang bersih aja itu bisa macu timbulnya ketombe. Karena residu yang menempel yang masih ada di kulit kepala dan tidak dibersihkan secara baik itu makin lama kan makin numpuk jadi ketombe. Ya, satu karena pembilasan. Yang kedua karena mungkin kulit kepalanya terlalu lembab, yang tadi mungkin agak berminyak tapi tidak segera diselesaikan minyaknya gitu ya, tadi. minyaknya hasil si kulit kepalanya kotor dan jadi berketombe basah. Lembab itu dalam artian bisa jadi kayak aku nih misalnya pakai hijab kan jadinya ketutup terus nih Kak, rambutnya cenderung lembab. Atau misalnya Kak Wisnu sering banget pakai topi misalnya makanya hari ini ya. aku pakai topi nih. Untuk nutupin yang ya? lepek sebenarnya untuk nutupin yang lepek tapi malah posisi kulit kepalanya kondisinya malah sebenarnya justru makin lembab dan itu memacu timbulnya ketombe ya. Ada juga sebenarnya penyebabnya dari jamur sebenarnya gitu ya. Jamur atau bakteri itu bisa menyebabkan juga timbulnya ketombe gitu. Jadi dari karena situ kotor ya. Oh, jadi beauty lovers tadi udah jelasin sama Kak Dela, ketombe itu bisa macam-macam jenisnya dan asal muasalnya bisa dari tadi itu ya, bisa dari kita misalnya habis sampoan nih ngebilasnya nggak bersih aja bisa jadi residu sehingga menjadi ketombe. Terus misalnya kondisi kulit kepala yang minyaknya berlebih bisa jadi mengakibatkan jadi ketombe basah tadi. Oh, jadi itu yang harus kita aware ya, harus kita jaga kira-kira nih
ketombe ini seperti apa. Kalau kita udah rasa-rasa kira-kira ada tadi nih ketombenya udah mulai kelihatan. Ya, atau kalau misalnya ketombe basah kita nggak tahu ya. Biasanya cara mengujinya adalah dengan cara kita agak garuk sedikit yang nempel ke kulit kepala. Itu kalau misalnya ada putih-putih dan itu agak lengket dan mohon maaf sekali biasanya agak berbau. Nah itu ketombe basah. Karena gitu. tadi terlalu sering dalam kondisi lembab. Kayak misalnya saya pakai topi nih, Kak Dela misalnya pakai hijab. Biasanya kondisi di kepala tuh lebih lembab. Ditambah lagi kalau kita punya kecenderungan minyaknya berlebih, itu bisa jadi menyebabkan jadi ketombe. Nah, dapat ilmu lagi nih beauty lovers. Jadi ketombe bisa datang dari mana aja. Tinggal bagaimana kita bisa menyikapi ya kondisi-kondisi yang disebut Kak Dela tadi. Nah, Kak Dela kalau misalnya kita udah bisa mengidentifikasi nih kita ternyata berketombe. Hal apa yang harus kita lakukan? Pastinya kan kita melakukan perawatan di salon dong. Iya. Nah, seperti biasa nih Kak, kalau di salon nih kira-kira apa yang tindakan apa yang dilakukan oleh dari Kerastase Institute di Irwantim Hair Design? Oke, baik. Jadi untuk beauty lovers sekalian, setelah diidentifikasi gitu ya, ternyata setelah didiagnosa hasilnya adalah memiliki masalah kulit kepala yang berketombe ya. Jadi otomatis ritualnya juga harus sesuai sama kondisi kulit kepalanya. Kebetulan untuk di Irwantim sendiri untuk anti dandruff ritual ini kita bilangnya untuk masalah kulit kepala yang berketombe ya, kita punya namanya anti dandruff ritual. Anti dandruff ritual ya. Jadi flow-nya ya, kalau yang kemarin udah kita bahas nih Kak, shampoo dulu baru aplikasi produk ya. Lain halnya dengan si produk masalah kulit kepala ketombe ini ya, karena kalau misalnya ketombe itu sebenarnya terjadi penumpukan ya, sel-sel kulit mati yang berlebihan yang harus kita angkat ya. Jadi kita pengaplikasiannya adalah justru si peeling purifying, ini namanya peeling purifying untuk mengangkat alias kayak mendetoks si kulit kepalanya supaya kita angkat dulu nih residu tadi ya. Mungkin sama halnya kalau kita perawatan kulit ya. Betul, kita peeling kayak dulu pakai lulur, kita peeling dulu. Intinya kita harus angkat dulu. Angkat dulu nih residu yang ibaratnya yang tidak dibutuhkan di kulit kepala, kita angkat dulu. Kita angkat dulu. Jadi flow-nya bukan sampo dulu. Betul. Justru ini dulu nih. Karena fungsi shampoo adalah untuk pembersihan ya. Tapi untuk pembersihan secara mendalam dan untuk mengangkat sel kulit matinya supaya benar-benar bersih gitu ya, itu harus menggunakan professional use only tadi yang ya. memang harus dilakukan di salon. Betul. Jadi nggak hanya shampoo aja. Shampoo sih membersihkan tapi kurang maksimal Kak. Karena ini kan kasusnya berbeda ya Kak. Kalau misalnya kondisi kita dalam keadaan ketombe, baik itu ketombe kering ataupun ketombe basah, itu adalah berbeda dengan yang tidak berketombe. Kalau tidak berketombe kita bisa pakai shampoo. Tapi karena ini berketombe dan di situ ada residu, harus diangkat oleh peeling tadi ya. Gitu. Oke. Sudah kita peeling kulit kepalanya, residunya udah keangkat sama si peeling purifying. Itu baru kita shampoo ya. Shampoo-nya namanya Bain Anti Pellicular ya. Susah ya Bon, namanya Bain Anti Pellicular. Kalau susah sebut aja shampoo anti ketombenya Kerastase. Ingat kemarin dari segi warna, kalau misalnya yang untuk berketombe warnanya ungu muda ya. Ungu muda. Ungu muda. Sekali lagi. Ini buat ketombe nih. Sekarang kalau kita susah nih ngucapnya nih jenis-jenisnya, kita hafalin aja warnanya. Hafalin warnanya untuk rambut ketombe, untuk kulit kepala ketombe warnanya adalah ungu muda gitu ya Kak Dela ya. Setelah itu baru kita sampo pakai Bain Anti Pellicular ya, sampo untuk pembersihan maksimal karena sudah diangkat tadi dengan peeling. Kita shampoo pakai Bain Anti Pellicular, kita bilas, terus tetap semua yang ada masalah kulit kepala kita ada cure-nya Kak. Kita scalp toniknya ya. Scalp toniknya finishing lah ya kira-kira. Finishingnya tetap namanya sama, satu keluarga namanya Cure Anti Pellicular. Yang namanya Anti Pellicular semuanya buat ketombe. Jadi ingat Cure-nya Anti Pellicular, shampoo-nya Bain Anti Pellicular. Jadi sudah kita peeling pertama,
baru kita shampoo biar lebih bersih lagi, baru kita kasih terakhir adalah scalp tonic. Scalp tonicnya. Nah, setelah itu apa lagi nih Kak? Oke, kalau misalnya di rumah sebenarnya kan kalau misalnya dari perawatan di salon selesai sih satu rangkaiannya, cukup dari peeling, shampoo sama scalp tonic ya. Di luar conditioner yang memang sesuai batang rambut, conditioner atau masker. Tapi kan kita belum ngomongin itu ya. Kita belum ngomongin itu. Cerita batang rambut sama kulit kepala berbeda nih. Simpan dulu. Kita simpan dulu. Informasinya biar nggak campur aduk ya Kak ya. Betul. Jadi ini khusus kita ngomongin kulit kepala, jadi si kulit kepalanya dulu ya Kak. Nah, untuk produk lanjutannya dari ritual di salon gitu ya, ada produk bawa pulangnya untuk di rumah nih Kak. Karena kan seperti kemarin yang udah pernah kita jelasin, untuk treatment di salon itu paling cepat aja seminggu sekali Kak. Ya, di rumahnya pasti dia harus pakai produk yang menunjang, yang sesuai dengan treatmentnya dia gitu ya, yang sudah dia lakukan. Jadi kalau untuk perawatan di rumah itu ada shampoo dan toniknya aja ya. Toniknya tuh model retailnya tuh seperti ini, satu box isinya 12 ampul nih Kak. 12 ampul kayak gini. Dosisnya satu ampul satu kali pakai ya Kak. Jadi kadang takutnya tidak sesuai anjuran gitu ya, pakainya sedikit-sedikit aja deh, udah basah gitu ya, itu enggak disarankan. Karena apa? Karena kita harus benar-benar ngikutin saran anjuran dan dosisnya juga harus sempurna gitu. Jadi harus tepat semuanya, harus presisi ya. Betul. Jadi seperti yang udah kita jelasin, misalnya kita melakukan rangkaian perawatan intensif di salon, misalnya dari ambasadornya menentukan, oh ini kira-kira 4 minggu berturut-turut, 1 minggu sekali. Nah, tapi di rumahnya juga disertakan dengan shampoo dan tonik tadi ya. Jadi begitulah beauty lovers. Jadi ada perawatan di salon yang sudah ditentukan sama ambasadornya, karena sebelumnya kan kita sudah melakukan perawatan ritual di salon. Ya, ritual di salon. Nah, di rumahnya kita tetap melakukan perawatan di rumah. Nah, Kak, misalnya tadi kan kita udah tahu nih, misalnya kita udah tahu, oh karena kondisinya lembab, pakai topi. Nah, apakah pada saat kita treatment anti ketombe ini, apakah kita harus memperhatikan hal itu juga Kak? Misalnya jangan dulu pakai topi misalnya, atau misalnya kalau pakai hijab yang mungkin lebih tipis, biar apa gimana tuh Kak enaknya? Oke, sebenarnya sih untuk habit tidak apa-apa ya, nggak masalah. Pakai topi terus nggak masalah. Tapi intinya sebenarnya gini, bagaimana kita caranya menjaga kesehatan dan kesegaran dari si kulit kepala kita tersebut ya. Jangan sampai udah tiap hari pakai topi gitu ya, tapi cuci rambutnya 4 hari sekali gitu-gitu loh. Jadi kayak harus seimbang juga ya. Harus seimbang. Jadi kalau misalnya ya otomatis kita shampoo juga harus sesuai. Setelah itu juga toniknya juga harus sesuai. Sebenarnya itu sih sudah bisa menjadi solusi ya Kak ya. Dan disarankan nih kalau misalnya memiliki masalah kulit kepala berketombe khususnya, itu keramasnya tuh jangan lebih dari 2 hari sekali. Maksimal 2 hari sekali. 2 hari jangan, sekali. Nggak boleh sampai 3 hari atau 4 hari. Tapi kalau misalnya habit shampoo-nya misalnya kita jadi tiap hari gitu, nggak apa-apa Kak? Oke, sebenarnya gini ya. Si produk dari anti ketombe itu sendiri sifatnya itu mengikis. Ya, kalau misalnya kondisi kulit kepalanya terus-terusan dikikis setiap hari, coba bayangin apa jadinya. Takutnya ya, udah normal tapi terus-terusan dikikis setiap hari. Atau misalnya gini, kalau misalnya berketombe itu kan sel kulit kepalanya mengelupas secara berlebihan, lebih cepat dari waktunya, ya. Lebih cepat dari normalnya. Lebih cepat dari normalnya. Biasanya kalau misalnya 1 hari itu belum terlalu banyak banget Kak. Ya, kecuali nih ya, pagi keramas, sorenya tuh udah sampai berudulan banget, itu dosisnya bisa kita tambahin di luar dari itu. Tapi normalnya biasanya kalau kita keramas sekarang
itu besok paginya tuh ketombenya belum ada ya, atau kalaupun ada juga nggak terlalu sebanyak yang harus dicuci keesokan harinya gitu. Berarti sebenarnya bagaimana kita mendiagnosa ya Kak ya? Artinya kan setiap orang beda-beda nih, kadar minyaknya juga berbeda-beda, kelembabannya berbeda-beda. Nah, pada saat diagnosa di salon itu bisa ditentukan nih, oh kalau ini masih bisa nih Bu 2 hari sekali misalnya, atau misalnya untuk laki-laki yang biasanya kan dia kadar produksi minyaknya lebih banyak, mungkin masih bisa tiap hari. Sebenarnya tergantung dari habit di awal aja betul. Tapi kalau udah kita menggunakan shampoo khusus ketombe dan juga tonik dan juga perawatan intensif di salon, harusnya habit yang lama sebenarnya sudah bisa karena masalahnya normal sudah aja, teratasi gitu Udah ya. diatasi Harusnya udah cepet selesai gitu masalahnya. Tapi untuk memastikan kita harusnya tetap diagnosa di salon ya, biar jelas kira-kira kayak gitu. Nah, Kak, rasanya udah cukup jelas nih ya hari ini kita membahas tentang bagaimana mengatasi kondisi kulit kepala berketombe. Nah, kulit kepala berketombe ini ada nggak sih hubungannya sama yang sensitif tadi, Kak? Maksudnya apakah kadang-kadang kan kita suka nggak tahu nih, misalnya kondisi kulit kepala sensitif karena kita diemin misalnya, terus kondisi lembab sehingga akhirnya ada residu. Nah, gimana kira-kira suka ada hubungannya nggak sih Kak? Dengan sensitif misalnya jadi berketombe atau gimana gitu? Ya, kalau misalnya ada hubungannya tentu ada ya. Kadang beberapa customer yang pernah saya handle gitu ya, dulu itu kebanyakan tuh berasanya tuh ketombe aja, pokoknya pengennya pakai shampoo anti ketombe aja ya, tapi dia tidak melakukan diagnosa di salon gitu ya. Ada yang beauty lovers atau customer yang cuman asal ambil aja, karena dia berasanya saya berketombe, asal ambil shampoo ketombe aja. Belum ya. tentu. Belum tentu ya. Jadi ternyata pada saat kita diagnosa kok ketombenya makin banyak, padahal saya udah pakai shampoo anti ketombe loh Mbak gitu ya. Karena tapi setelah dicek karena tidak didiagnosa. Bukan salah diagnosa. Maksudnya kadang-kadang kita suka diagnosa sendiri gitu Kak. Yes. Oh ini ketombe, otomatis yakin sendiri udah aja ketombe, pokoknya saya berasa ketombe langsung ambil shampoo ketombe. Padahal nggak seperti itu. Ibaratnya nih kalau kita ke dokter nih Kak nih, kayaknya nih gue pusing nih, minum obat pusing, padahal belum tentu. Betul. Bisa jadi karena penyakit apa jadinya pusing, misalnya ya gitu ya. Betul. Akhirnya kita balik lagi Kak. Gitu. Haruslah kita sering-sering mendiagnosa. Maksudnya gini, untuk mendiagnosa sesuatu keluhan itu harus dengan ahlinya, kan gitu kan? Betul. Jadi bisa jadi nih beauty lover belum tentu nih kasat mata sepertinya kayaknya ketombe, tapi ternyata efeknya dari sensitif, bisa jadi kayak gitu. Nah, ini kan semua dari diagnosa dengan para ahli ibaratnya nih kan, dengan ambasador yang sudah ahli, yang sudah terakreditasi, yang sudah kita bahas kemarin, itu akan menghasilkan suatu diagnosa yang presisi, sehingga bisa menentukan produk mana yang harus dipakai. Betul. Gitu. Nah, beauty lovers, rasanya hari ini informasinya udah cukup jelas. Jadi tadi kita udah bicara bagaimana ciri-ciri rambut ketombe, terus jenis-jenisnya seperti apa, lalu juga kita perawatan di salon seperti apa, di rumah juga kita seperti apa, dan balik lagi ya Kak, untuk mendiagnosa suatu keluhan itu harus secara presisi ya. Makanya kita sarankan untuk melakukan diagnosa di salon Irwantim Hair Design, khususnya di Kerastas Institute ya Kak ya. Betul. Oke, Kak Dela hari ini terima kasih banyak atas informasinya. Thank you. Untuk para beauty lovers yang masih punya pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan, baik itu batang rambut atau kulit kepala, bisa langsung DM ke sosial media kami, khususnya di Instagram Irwantim Hair Design. Pertanyaan-pertanyaan semua nanti akan kita bahas dan kita pecahkan bersama dengan para ahlinya dari Irwantim Hair Design. Oke, demikianlah Kak Dela hari ini podcast di Irwantim Hair Design. Kita membahas tentang ketombe, kulit kepala berketombe. Semoga bermanfaat untuk para beauty lover semuanya. Sampai jumpa di podcast Irwantim berikutnya. Bye.